Kembali lagi di DevOps dunia nyata. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan Trivi. Sebelum bahas Trivi, kita bahas dulu apa itu DevSecOps. Jadi sebelum kita ke DevSecOps, ada yang namanya DevOps begitu ya, dimana salah satu tujuan DevOps adalah automation deployment atau CI/CD. Nah, DevSecOps sendiri adalah tingkatan yang lebih tinggi dari DevOps, di mana DevOps yang menambahkan security. Jadi, fungsinya DevSecOps adalah menambahkan dimensi keamanan pada proses automation deployment atau CI/CD. Kita masuk ke Trivi. Apa itu Trivi? Trivi sendiri adalah sebuah open source tool ya, yang banyak digunakan untuk melakukan scanning keamanan pada Docker atau Docker image. Trivi ini sendiri bermanfaat untuk menemukan kerentanan keamanan atau vulnerabilities dan mendeteksi komponen-komponen yang tidak aman di dalam Docker image, di dalam infrastruktur as a code, dan di dalam Kubernetes juga bisa dilakukan oleh Trivi. Nah, apa sih manfaat Trivi dalam DevSecOps? Yang pertama, meningkatkan keamanan aplikasi dengan mendeteksi kerentanan sejak awal begitu ya. Mengurangi resiko keamanan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sebelum aplikasi itu diimplementasikan atau dideploy ke production. Kemudian tentu saja mempercepat proses pengembangan dengan mengintegrasikan deteksi kerentanan ke dalam alur kerjanya DevSecOps. Selanjutnya adalah integrasi Trivi. Integrasi Trivi ini dia bisa terintegrasi ke beberapa tools DevOps, diantaranya Docker gitu ya. Jadi dapat difungsikan untuk mendeteksi celah keamanan di Docker. Kemudian bisa juga diintegrasikan ke Kubernetes. Kemudian tentunya kita juga bisa mengintegrasikan ke CI/CD tools ya, seperti Jenkins, GitLab yang akan kita pakai pada sesi kursus kali ini begitu ya. Nah, contoh implementasi Trivi dalam proyek DevSecOps. Yang pertama tentu saja scanning image secara otomatis. Image di sini artinya Docker image ya. Yang kedua, kita juga bisa mengintegrasikan Trivi dengan pipeline CI/CD. Jadi nanti di CI/CD kita akan scan ya, ketika kita build Docker image-nya, kita bisa scan di situ, kita integrasikan dengan pipeline. Kemudian setelah dilakukan scanning, tentu akan muncul reportnya begitu ya. Nah, setelah reportnya keluar begitu ya, maka akan ditemukan tuh daftar kerentanan-kerentanan, dan kita bisa melakukan pencegahan. Dalam artinya misalkan jika ditemukan kerentanan yang sifatnya high atau critical ya, kita bisa saja menggagalkan proses deployment begitu ya. Jadi celah keamanan itu tidak akan sampai ke production, artinya proses deployment bisa dihentikan sebelum ke production. Untuk tentu saja selanjutnya ditangani lebih lanjut terhadap temuan-temuan yang ditemukan begitu ya. Nah, selanjutnya adalah best practice dalam menggunakan Trivi. Yang pertama tentu saja memastikan Trivi selalu diperbarui, artinya setiap scanning best practice-nya adalah menggunakan Trivi versi yang terbaru, karena database-nya tentu saja akan mendapatkan database yang terbaru. Yang berikutnya adalah melakukan scanning secara teratur ya. Tentu saja kita akan melakukan scanning secara teratur ya, di mana kita akan mengintegrasikan ke dalam pipeline deployment. Artinya setiap deployment, maka sebelum dideploy ke production, best practice-nya adalah di-scan dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan tim keamanan dalam proses penggunaan Trivi ya. Tentu saja kita juga akan melibatkan tim security jika ditemukan celah-celah keamanan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut.